kita mulai, marilah kita awali dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan membaca Al-Basmalah dan salawat tadi, Allah akan mudahkan kita menuntut ilmu, mempelajari ilmu dan menyerapnya di hari ini hingga seterusnya. Perkenalkan, saya Ibu Rubiatul Adawiyah. Untuk pertama kalinya kita berjumpa walaupun dalam suasana yang masih online. Ibu mengajar di kelas 7 MTS Labaika pelajaran Al-Quran dan Hadis. Langsung ya, kita mulai pelajaran hari ini di bab pertama, yaitu hidup akan lebih terarah dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Buku paketnya yang ini nanti bisa dibuka ya di halaman yang masih pertama, karena ini bab pertama. Materinya sama dengan buku ini. Ibu juga sudah siapkan PowerPoint-nya di Google Classroom ini, jadi nanti bisa kalian download. Dan dalam video ini, video yang sekarang kalian lihat, nanti akan Ibu jelaskan apa yang sudah Ibu sampaikan di PowerPoint. Jadi untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyimak video ini. Simak dengan baik-baik ya, tetap dicatat di buku catatan, siapkan alat tulisnya, karena catatan itu penting biar kita lebih ingat. Silahkan menyimak. Ya, pada pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian Al-Quran. Jadi pengertian Al-Quran itu ada dua, yaitu menurut istilah dan menurut bahasa. Bagaimana penjelasannya? Berikut penjelasan. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan kepada umatnya. Dan kita sebagai umat muslim wajib beriman kepada Al-Quran. Al-Quran pun merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Pengertian Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a, yuqra'u, Qur'anan, artinya bacaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu Qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Artinya, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa ulama yang mendefinisikan pengertian Al-Quran. Yang pertama, menurut makna Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan ibadah dengan membacanya. Yang kedua, menurut Al-Jurjani, Al-Quran adalah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir tanpa keraguan. Yang ketiga, menurut kalangan akar usul fiqh dan bahasa Arab, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW. Lafaz-lafaznya mengandung mukjizat, membacanya bernilai ibadah, diturunkan secara mutawatir, dan ditulis pada mushaf-mushaf, mulai dari Al-Fatihah sampai pada surah An-Nas. Al-Quran itu begitu sangat istimewa. Karena keistimewaannya lah, dan karena luar biasanya Al-Quran itu, maka Al-Quran menjadi pedoman kita, pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupan ini. Al-Quran sendiri juga mempunyai bagian-bagian. Apa aja bagiannya? Simak penjelasannya.
Bagian-bagian Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 60 hizb. Biasanya ditulis di bagian pinggir Al-Quran ya, hizb itu. Kemudian 554 ruku. Ruku itu ditandai dengan huruf ain di bagian pinggir juga. Kemudian nifs atau pertengahan Al-Quran terdapat pada surah Al-Kahfi. Seluruh surah di Al-Quran diawali dengan bacaan basmalah. Namun untuk surah At-Taubah tidak menggunakan basmalah. Jadi langsung ya. Basmalah pada surah Al-Fatihah merupakan ayat pertama atau ke-1 pada surah Al-Fatihah. Diingat kembali bahwa surah At-Taubah membacanya tanpa menggunakan basmalah. Bisa dipahami ya mengenai bagian-bagian Al-Quran yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya Al-Quran juga mempunyai nama-nama lain. Jadi kadang kita bisa tuh orang-orang itu menyebutnya dengan sebutan Alkitab atau Az-Zikr atau Al-Furqan. Nah, benar nggak ya? Kira-kira ya benar dong. Mau tahu lebih jelasnya? Berikut penjelasannya. Nama-nama Al-Quran. Menurut Imam Zarkashi dan Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan bahwa Al-Quran memiliki 55 nama. Berikut adalah beberapa nama lain dari Al-Quran yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Burhan, Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikr, dan At-Tanzil. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Al-Burhan. Artinya bukti. Maksudnya adalah Al-Quran sebagai bukti yang menunjukkan kebenaran. Seperti yang dimaksudkan dalam Quran surah An-Nisa, surah keempat ayat 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, Al-Quran. Yang kedua, Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai Kitabullah, yang artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat kata Alkitab sebagai nama bagi Al-Quran yaitu sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat kedua. Yang ketiga, Al-Furqan. Artinya pembeda. Maksudnya adalah yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat kata Al-Furqan sebagai nama bagi Al-Quran yaitu sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi layakuna lil alamina nadhira. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Quran Surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat pertama. Selanjutnya Az-Zikr, artinya pemberi peringatan. Maksudnya adalah yang memberi peringatan kepada manusia. Ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat kata Az-Zikr sebagai nama bagi Al-Quran, yaitu sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat 9. Kemudian At-Tanzil, artinya yang diturunkan. Maksudnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. At-Tanzil sebagai nama lain dari Al-Quran dikemukakan oleh Dr. Subbi Al-Solih sebagaimana yang tertulis dalam ayat Al-Quran yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Artinya, dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Quran Surah Asy-Syu'ara, surah ke-26 ayat 192. Akhirnya kita sampai di akhir penjelasan, di mana tadi kita sudah membahas mengenai pengertian Al-Quran baik secara istilah maupun secara bahasa. Kemudian pembagian Al-Quran kita juga sudah tahu berapa jumlah ayatnya, berapa jumlah surahnya, ya kan? Kemudian kita juga sudah tahu penyebutannya, ada berapa tadi dibilang? Ada yang sebutkan 55, tapi ada juga yang lebih jelasnya di Al-Quran ada 5. Bisa dipahami ya yang tadi. Kemudian yang terakhir kita juga tahu dari 5 sebutan tadi ada dasarnya. Dari penjelasan tadi semoga bisa dipahami dan jangan lupa dicatat ya, biar minggu depan dan selanjutnya kalian itu masih ingat dan terus ingat. Semoga pembelajaran pada hari ini mendapatkan pengertian yang baik buat kalian dan semoga bermanfaat. Kita akhiri dulu dengan sama-sama baca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa